Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai materi pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Hari ini sebelum kita memulai, saya absen terlebih dahulu ya. Dianatul Ulia, Anissa, Wulan, Rima, Nanda, Indah, Nadia, Linda, Umam, Septi, Apadia, Yunia, Maya, Andini, Silvi, Rizky, Adel, Manda. Oke, lengkap ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, belajar adalah suatu investasi untuk menuju masa depan kita menjadi lebih baik. Kenapa kok saya katakan ini sebuah investasi? Karena dengan kita belajar, maka kita akan menabung sedikit ilmu demi ilmu. Itu untuk bekal kita di masa yang akan mendatang. Oleh karena itu, saya berikan sebuah semangat untuk kalian semuanya. Dalam kehidupan sehari-hari, itu sering terdapat sebuah permainan, yaitu ayunan. Nah, ayunan itu dapat bergerak maju atau mundur, bahkan ke kanan atau ke kiri. Nah, dalam pergerakan tersebut itu bisa dinamakan dengan sebuah contoh dari materi yang kita bahas kali ini, yaitu getaran. Nah, jadi teman-teman perlu kita ketahui ya, bahwa sebuah getaran adalah gerak bolak-balik secara periodik di sekitar titik setimbang yang pernah kita jumpai pada ayunan sederhana atau permainan ayunan yang biasa berada di taman atau di rumah masing-masing seperti itu. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberikan sebuah contoh ya dari aplikasi suatu getaran. Nah, di sini saya memiliki satu buah bandul ya, bandul matematis ya. Ini adalah bandul matematis yang sangat sederhana yang bisa kalian buat ketika di rumah masing-masing. Nah, kita bahas masalah titik setimbang. Nah, gimana sih cara menentukan titik setimbang? Perlu kalian lihat ya di sini. Ketika bandul atau pendulum ini tidak bergerak, maka itu yang dinamakan dengan titik setimbang. Nah, kita akan menentukan benda tersebut dalam satu buah getaran. Nah, bagaimana sih cara menentukan? Oke, kita buat cara yang lebih simpel. Yang pertama yaitu kita tarik bandul ke sebelah sini, jauh dari titik setimbangnya. Nah, getaran terjadi satu getaran itu ketika bandul ini kembali ke titik awal. Nah, itu dinamakan dengan satu buah getaran. Nah, kita akan simulasikan dengan sebuah papan atau angka ya, agar lebih memudahkan teman-teman. Saat setimbang diberi huruf B, sebelah kiri huruf A, dan sebelah kanan huruf C. Satu getaran jika dimulai dari kiri adalah A, B, C, B, A. Ingat ya, dari kiri kembali ke kiri, atau dari A kembali ke A lagi. Jika dimulai dari C, maka satu getaran adalah C, B, A, B, C. Sudah paham sampai sini? Nah, kalau hanya setengah getaran bagaimana?
Kalau dimulai dari A, setengah getaran adalah A, B, C. Atau kalau dimulai dari C, setengah getaran adalah C, B, A. Jadi, kalau hanya dari A ke B saja, berapa getaran ya adik-adik? Ya, pintar, 1/4 getaran. Dari B ke C juga 1/4 getaran. Jadi, dari A ke B ke C, 1/4 getaran ditambah 1/4 getaran. Jadi, setengah getaran. Nah, teman-teman, di dalam sebuah getaran itu terdapat yang namanya dua buah besaran, yaitu frekuensi dan juga periode. Nah, frekuensi itu adalah banyaknya getaran tiap waktu. Nah, selama beberapa waktu, semisal 1 detik, nah itu terdapat berapa sih getarannya gitu. Sedangkan periode yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan getaran. Nah, ketika sebuah benda itu bergetar, maka waktunya itu berapa? Nah, itu yang dihitung di dalam periode. Oke, sekarang kita bahas di frekuensi terlebih dahulu. Frekuensi adalah banyaknya getaran tiap waktu atau detik. Sesuai dengan arti frekuensi, banyak getaran tiap waktu, maka secara matematis dapat dituliskan seperti ini. F sama dengan N dibagi T. F adalah frekuensi dengan satuan Hertz. N adalah banyaknya getaran. Dan T adalah waktu dengan satuan sekon atau detik. Nah, yang selanjutnya yaitu periode. Yap, betul. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu buah getaran. Nah, teman-teman, untuk cara menghitung sebuah periode yaitu dengan cara tetanus. T besar sama dengan T kecil dibagi dengan N. Nah, T besar adalah periode dengan satuan sekon atau detik, dan T kecil adalah waktu, yaitu dengan satuan sekon atau detik. Sedangkan N adalah banyaknya getaran. Jumlah dari kelas ini ada 25 orang ya. Nah, jadi nanti akan saya buat 5 kelompok. Teman-teman setelah nanti saya bagi, bisa langsung dipindahkan ya untuk bangku-bangkunya di setiap kelompok-kelompok masing-masing. Oke, langsung saja ya, saya bagi untuk kelompok 1 itu dari absen 6 sampai 10. Nah, untuk kelompok 2 dari absen 1 sampai 5. Kemudian untuk kelompok 3 dari absen 16 sampai 20. Untuk kelompok 3, untuk kelompok 4 maksudnya dari absen 21 sampai 25. Yang terakhir yaitu kelompok 5 itu dari absen 10 sampai 15. Nah, teman-teman silahkan ayo kita dibagi ya untuk bangkunya. Nah, oke, teman-teman sudah duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu saya akan bagikan lembar kerja di setiap kelompok. Nah, lembar kerja nanti itu akan kalian buat sebagai tugas setiap kelompok. Nah, tugasnya apa? Tugasnya yaitu melakukan analisis terkait materi dari getaran, gelombang, dari contoh nanti yang akan saya berikan. Seperti itu ya, bisa dipahami teman-teman. Oke, langsung saja nanti akan saya berikan sebuah video ya, dimana video tersebut akan menampilkan dua buah bandul yang memiliki perbedaan massa. Nah, teman-teman setiap kelompok harus
bekerja sama untuk menyelidiki perbedaan tersebut itu terjadi karena apa, dan juga apakah ada perbedaan dari getarannya atau frekuensinya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti setelah selesai menganalisisnya, nanti bisa setiap perwakilan kelompok untuk mengirimkan lewat Google Classroom, seperti itu teman-teman. Perwakilan saja ya. Oke teman-teman, setelah saya cek dari tugas kalian, ya ternyata ada yang sebagian salah, ada yang sebagian bagus. Nah, berikan apresiasi untuk teman-temannya. Nah, jadi untuk tim atau kelompok yang nilainya bagus, nanti akan saya berikan hadiah ya. Dan untuk yang salah atau kurang bagus, jangan berkecil hati, tapi nanti akan saya berikan kembali dua tugas ya, atau dua video yang sama untuk dianalisis sampai benar. Nah, nanti ketika sudah benar akan saya berikan hadiah juga, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada materi kali ini dapat kita simpulkan bahwa sebuah gelombang dan juga getaran itu tanpa kita sadari itu sebenarnya banyak sekali kita temui dalam kehidupan kita, dalam lingkungan kita ya. Seandainya apabila kita tidak mempelajari materi ini, maka kita tidak tahu bahwa benda ini tuh bergetar selama berapa kali, benda ini bisa bergetar selama waktu 2 detik, itu bergetarnya berapa kali, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu saya harapkan teman-teman semuanya bisa mengasah kembali apa yang sudah kita pelajari ini dan mengaitkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teman-teman, sebelum kita tutup materi pada pagi hari ini, nanti akan saya kirimkan sebuah soal ya. Soalnya sangat mudah sekali, yaitu menentukan periode dan juga frekuensi pada ayunan sederhana. Nah, nanti tugasnya akan saya share di Google Classroom ya. Teman-teman bisa kerjakan di rumahnya masing-masing dan dikumpulkan ke pertemuan selanjutnya. Nah, mungkin itu saja ya yang bisa kita bahas pada materi kali ini ya. Semoga teman-teman bisa senang dengan apa yang kita pelajari pada kali ini. Baik, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai, berdoa dapat diakhiri, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.